Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Kembali lagi bersama Bapak. Pada hari ini kita akan masuk kembali pada pelajaran fikih ibadah. Oke, sudah siap buku pelajaran fikih ibadahnya? Ya, dikeluarkan dulu buku paket fikih ibadahnya. Buku paket fikih ibadah. Ya, alat tulisnya juga dikeluarkan. Oke, kalau misalkan sudah siap semuanya, kita awali terlebih dahulu untuk memulai pelajaran pada semester kedua ini. Oke, yuk kita mulai seperti biasa doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, setelah kita berdoa agar pelajaran yang akan kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai membaca doa, sekarang kita masuk ke pelajaran fikih. Dibuka buku paket fikih ibadahnya. Ya, seperti biasa, buku paket fikih ibadahnya dibuka. Kita baca terlebih dahulu sama seperti pada semester pertama. Kalau waktu semester pertama juga kita baca dulu sebelum membahas pelajaran yang akan kita pelajari. Oke? Ya, dibuka halaman 65. Ya, semester 2 pelajaran 1. Waktu kemarin minggu kemarin kita sudah mengulang pelajaran pada semester pertama. Bapak menugaskan untuk kalian untuk membaca pelajaran di semester pertama waktu kemarin, minggu kemarin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pelajaran semester 2, yaitu pelajaran 1, sholat rawatib ghairu muakkad. Ya, sholat rawatib ghairu muakkad. Waktu semester pertama kita sudah belajar sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu ada dua macam. Yang pertama sholat rawatib muakkad, dan yang kedua pada pelajaran yang ini yaitu sholat rawatib ghairu muakkad yang tidak terlalu dianjurkan. Oke. Selain sholat rawatib muakkad, ada pula sholat rawatib ghairu muakkad. Keduanya merupakan sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Hanya saja anjuran untuk melaksanakan sholat rawatib muakkad lebih tegas dibandingkan sholat rawatib ghairu muakkad. Nah, apa sajakah yang termasuk sholat rawatib ghairu muakkad itu? Ikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. A. Qabliyah asar. Sholat qabliyah asar dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Boleh juga mengerjakannya sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam pada setiap 2 rakaatnya. Keutamaan mengerjakan sholat qabliyah asar ialah akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimahullahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an." Semoga Allah merahmati hamba yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Hasan, riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. B. Qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, tsumma qala fi thalithati liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau bersabda untuk ketiga kalinya bagi yang ingin mengerjakannya. Sahih riwayat Bukhari. C. 2 rakaat antara azan dan iqamah. Salat 2 rakaat antara azan dan iqamah termasuk salat sunnah ghairu muakkad yang merupakan salat sunnah yang dianjurkan meskipun tidak sekuat anjuran pada salat rawatib muakkad. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun."
baina kulli adzanaini salatun wa qala fi tsalitsati liman syaa. Di antara setiap dua azan ada iqamah, ada salat. Di antara setiap dua azan ada salat. Lalu beliau berkata yang ketiga kalinya bagi yang mau mengerjakan. Sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Oke, sampai sini paham? Salat sunnah ghairu muakkad, salat sunnah yang dianjurkan namun tidak setegas salat sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad yang sama ditegaskan oleh Rasulullah seperti salat fajar, salat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, terus salat qobliyah, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ada 5 waktu rakaat ya. Ada 5 waktu salat sunnah muakkad, masih ingat? Nah, sekarang kita ghairu muakkad yang dianjurkan namun tidak setegas salat sunnah muakkad, yaitu salat sunnah ghairu muakkad. Nah, selain salat rawatib muakkad, ada pula salat rawatib ghairu muakkad. Keduanya merupakan salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Jadi sangat dianjurkan. Baik permisalan salat wajib dan salat sunnah itu, kalau misalkan salat wajib itu sebuah lingkaran. Namun terkadang kalian itu lingkarannya tidak penuh terisi oleh kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjalankan salat sunnah yang mengiringi salat wajib tersebut, yaitu salat rawatib. Hanya saja anjuran untuk dilaksanakan salat rawatib muakkad lebih tegas dibandingkan salat rawatib ghairu muakkad yang sekarang akan kita bahas ini. Namun juga harus dikerjakan ya. Namun juga sebisa mungkin kita mengerjakan salat sunnah rawatib ghairu muakkad ini. Nah, apa saja kan yang termasuk salat rawatib ghairu muakkad itu? Ikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Nah, lihat ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuh seperti ada dua anak ini. Kata Pak Guru, salat sunnah ghairu muakkad itu sebenarnya dianjurkan kok. Benar, hanya saja anjurannya tidak seperti pada salat sunnah muakkad yang waktu kita bahas di pelajaran pertama di semester pertama ya, semester pertama pelajaran akhir salat sunnah muakkad. Namun tidak seperti waktu salat sunnah muakkad ghairu muakkad, tidak setegas seperti salat sunnah muakkad yang 5 waktu yang Bapak tadi sampaikan. Salat sebelum subuh, sebelum zuhur dan sesudahnya, kemudian setelah maghrib dan setelah isya. Oke, yang pertama adalah qobliyah asar, sebelum salat asar. Kalau setelah salat asar nggak ada salatnya ya, nggak ada salat setelah salat asar. Begitu pula salat subuh, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh kecuali salat duha, sudah tinggi matahari terbitnya ya. Nah, ini qobliyah asar, yaitu sebelum salat asar. Salat qobliyah asar dikerjakan sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat ya. Boleh juga mengerjakannya sebanyak 4 rakaat. Boleh kalian mengerjakannya 4. Dengan 2 kali salam pada setiap 2 rakaatnya. Jadi dibagi, nggak boleh langsung 4 rakaat. Salat sunnahnya jadi 1. 4 rakaat salat sunnah itu 2 rakaat ya. Kalau salat sunnah rawatib itu semuanya 2 rakaat. Namun boleh 4 rakaat asalkan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Paham? Ya. Oke, lanjut. Keutamaan mengerjakan salat qobliyah asar sebelum salat asar ini ialah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mestinya setiap orang yang disayang oleh Allah mesti akan dimasukkan ke dalam surga insyaallah, dan tidak mau Allah pun orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam neraka, disiksa Allah, nggak mau. Ya enggak? Maka dari itu kita sebaiknya mengerjakan salat qobliyah asar ini. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Ini anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab mengatakan, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Waktu itu Rasulullah pernah bersabda loh. Sabdanya bagaimana? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati hamba yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hasan riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada siapa saja yang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah merahmati mereka, dirahmati, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan sholat qobliyah asar sebelum sholat
asar. Selanjutnya B. Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib dikerjakan sebanyak 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sahabat Rasulullah pernah mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib." Summa qala fi thalithati liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau bersabda untuk 3 kalinya bagi yang ingin mengerjakannya. Rasulullah sudah menegaskan, sudah menegaskan agar mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Sholatlah kalian sholat sunnah maghrib, ayo 2. Nah, bahkan sampai 3 kali Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan sholat maghrib ini, sholat qobliyah maghrib ini. Kenapa? Karena Rasulullah juga ingin umatnya mengerjakan sholat sunnah ghairu muakkad ini. Ya, paham? Oke, lanjut. C. 2 rakaat azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah, setelah azan itu ada sholat sunnah. Maka dari itu kalian menunggu iqamah, menunggu sholat wajib didirikan, kalian sholat sunnah terus gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Ia merupakan sholat sunnah yang dianjurkan meskipun tidak sekuat anjuran pada sholat rawatib muakkad. Jadi kalian sholat sunnah terlebih dahulu, tahiyat masjid misalkan setelah masuk ke dalam jangan langsung duduk, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Kemudian sholat misalkan duhur ya, azan duhur. Kemudian kalian sholat muakkad, sholat rawatib muakkad sebelum sholat duhur 2 rakaat. Nah, kalian bangun lagi sholat lagi nggak apa-apa, sholat lagi nggak apa-apa, 2 rakaat lagi. Menunggu iqamah dikumandangkan itu tidak apa-apa, karena ada nas atau riwayat dari Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun." Wa qala fi tsalitsati liman syaa. Di antara setiap 2 adzan dan iqamah ada sholat. Di antara setiap 2 adzan ada sholat. Lalu beliau berkata yang 3 kalinya bagi yang mau mengerjakannya. Sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi setelah adzan itu kalian boleh mengerjakan sholat sunnah selain sholat sunnah muakkad. Misalkan sholat sunnah fajar setelah azan, kemudian kalian berdiri lagi menunggu sholat subuh diqomatkan, ya nunggu imam datang, kalian sholat sunnah lagi, tidak apa karena di antara azan dan iqamah ada sholat sunnah yang boleh, yang bisa kalian kerjakan. Oke, sampai sini Pak. Sekarang dikeluarkan buku tulisnya masing-masing, ditulis di buku tulisnya ya, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ditulis di buku tulisnya masing-masing. 1. Yang termasuk dari sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah 2 atau 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat di antara azan dan iqamah ya sebelum menunggu sholat. Selanjutnya 2. Pada dasarnya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad juga dianjurkan, namun tidak setegas sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ini dianjurkan juga kalian mengerjakannya karena di dalam sholat sunnah rawatib ghairu muakkad juga memiliki keutamaan yang Bapak sampaikan di awal tadi, seperti sholat asar, qobliyah asar sebelum sholat asar, qobliyah maghrib, dan juga di antara azan dan iqamah. Selesai azan dan menunggu iqamah dikumandangkan. Nah, di situ ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yang bisa kalian kerjakan. Oke, sampai sini paham ya. Insyaallah cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.